Menurut Subekti, 2015, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Pembuktian hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan. Misalnya, jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik kita atas rumah yang kita diami, maka kita tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik kita. Semua perselisihan mengenai hak-hak perdata. Artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan perdata untuk memutusnya. Hakim atau pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, para pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya tersebut, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Sudikno Mertokusumo, 2013, menguraikan 3 pengertian membuktikan. 1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian ini berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak. 2. Membuktikan dalam arti konvensional. Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian. Hanya bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi, relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Yaitu, a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, bersifat intuitif, disebut conviction in time. b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal disebut conviction raisonne. 3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat itu tidak benar atau palsu, dipalsukan. Maka dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis merupakan pembuktian historis. Pembuktian historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, membuktikan pada hakikat berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar dari pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu, dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Swiling, membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. Kesamaan ketiga jenis pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti memberi motivasi mengapa sesuatu itu dianggap benar dan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan. Hukum pembuktian merupakan aturan-aturan tentang pembuktian yang harus dipatuhi oleh hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara. Ketidakpastian hukum, rechtszekerheid, dan kesewenangan-wenangan, willekeur, akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, meskipun hal itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang wajib memutuskan perkara mereka. Hukum pembuktian merupakan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.
Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara, law of procedure, yang memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 jenis tingkatan, yakni Pengadilan Negeri, PN, Pengadilan Tinggi, PT, dan Mahkamah Agung, MA. Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat 2 jenis kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara, yakni kewenangan mengadili perkara berdasarkan fakta persidangan, judex facti, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dan kewenangan mengadili berdasarkan hukum, judex juris, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh MA. Adapun secara terminologi yang dimaksudkan dengan peradilan yang mengadili berdasarkan fakta hukum, judex facti, adalah kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding untuk memeriksa para pihak dengan menggali fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sementara itu kewenangan mengadili berdasarkan hukum, judex juris, adalah kewenangan peradilan, MA, yang berkaitan dengan perkara kasasi dengan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dari putusan peradilan tingkat pertama, PN, dan tingkat banding, PT. Hukum pembuktian dimaksudkan untuk digunakan oleh hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara-perkara perdata. Yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah judex facti saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Di samping pembagian hukum menjadi hukum material, substantive law, dan hukum formil, adjective law, masih dikenal adanya unsur material dari hukum, yang mengatur tentang caranya. Unsur-unsur ini kita jumpai baik di dalam hukum material maupun hukum formil. Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur material maupun formil. Unsur-unsur material dari hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang cara menggunakan wewenang tersebut. Misalnya tentang bagaimana caranya naik banding dan sebagainya. Hukum pembuktian pun, yang termasuk hukum acara juga, terdiri dari unsur material maupun formil. Hukum pembuktian material mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, tula aba arheit, admissibility, serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian. Aturan tentang hukum pembuktian dapat ditemukan dalam 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui, RIB. Reglemen Indonesia yang diperbaharui, RIB, atau Het Herzien Indonesisch Reglement, HIR, merupakan suatu undang-undang yang memuat hukum acara yang berlaku di muka pengadilan negeri untuk wilayah Jawa dan Madura. 2. Reglemen Daerah Seberang, RDS. Untuk daerah luar Jawa sekedar mengenai acara perdata di muka pengadilan negeri berlaku Reglemen Daerah Seberang, RDS, atau Res Reglement Buitengewesten, R. B.G. yang tercantum dalam HIR dan RB, G adalah hukum pembuktian material maupun formil. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum pembuktian diatur dalam buku 4 bersama-sama dengan daluarsa, lewat waktu. Hukum pembuktian juga diatur dalam KUH Perdata yang dimaksudkan memuat hukum material karena pernah ada aliran yang ingin membedakan hukum acara itu dalam suatu bagian material dan suatu bagian formil. Apa yang tercantum dalam BW buku 4 adalah hukum pembuktian material. Isi ketentuan dalam HIR, R, B, G, mengenai pembuktian dalam garis besarnya memiliki persamaan dengan BW buku 4. Hukum pembuktian yang diatur dalam HIR, R, B, G, dan BW tidak lengkap dan kurang sistematis. Hukum pembuktian dalam BW buku 4 disusun khusus untuk acara kontradiktor dalam bidang hukum harta kekayaan di muka hakim perdata. Bagi acara deklarator atau peradilan volunteer pada asasnya tidak berlaku hukum pembuktian BW buku 4, tetapi diperlakukan secara analog. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Dalam beberapa hal KUHD juga memuat pasal-pasal pembuktian, yang dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan pembuktian khusus. 5. RV, Reglement op de Burgerlijk Recadvordering, BRV, adalah hukum acara untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residenti Gerecht. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum pembuktian formil lainnya kecuali yang termuat dalam HIR dan R.BG adalah RV.